White, teman-teman, welcome back. Ketemu lagi dengan kita baca buku lagi, lanjutannya dari Cities and Culture. Saya sambil makan santai saya. Hmm, Kalau kemarin kita mungkin baca dari mulai apa ya yang kemarin ya? Cities dari konsepnya atau cities dari apanya ya kemarin deh? Oke, saya masih bersama Dian Ekwanti di sini untuk membacakan dan menjadi teman ngobrol kita di sini. Jadi biar bacanya tidak sendirian. Apalagi kalau dari lambang mata di sudut live-nya itu masih nol. Jadi gini, apa kemarin budaya, oh yang sebelumnya budaya sebagai kontestasi ya, atau maksudnya the contested culture atau uncontested meaning, jadi makna tentang budaya itu sendiri merupakan budaya sendiri itu bisa di apa namanya didefinisikan sebagai makna yang selalu berkompetisi, berkontestasi, saling ingin menunjukkan. Jadi ya itulah sebetulnya yang selama ini kita pamerkan. Mungkin bisa kita simpulkan juga dengan pengertian-pengertian kayak misalnya flexing atau apapun itu flexing menunjukkan sesuatu itu sebetulnya itu juga juga menunjukkan arti, dan di situ kita bisa artikan wujud dari apa ya dari budaya itu sendiri yang dimana makna tersebut itu selalu ingin ditonjolkan untuk ya namanya budaya itu artinya mungkin juga bisa kita katakan kayak semacam eksistensi gitu kali ya. Jadi sesuatu yang dikenal, sesuatu yang diapresiasi, sesuatu, dan di sini apresiasi ini belum tentu pujian ya, tapi bisa dikatakan penghayatan atau perhatian. Jadi ketika kita mengapresiasi sesuatu itu artinya belum tentu kita memuji tapi memperhatikan. Bahkan ya kita bisa lihat yang namanya apresiasi itu bisa apresiasi bisa juga positif, bisa juga negatif. Jadi nah ketika kita bisa mengatakan negatif atau positif artinya kita kan memperhatikan, artinya kita menghayati, artinya kita coba juga mengikuti. Jadi bisa enggak ya ketika kita katakan bahwa culture itu adalah apa namanya contested meaning, tapi bisa juga mungkin bisa juga dan boleh juga mungkin di sini semuanya dalam kondisi atau dalam pandangan post struktural, di sini post truth pun oke gitu loh. Oke, jadi apa yang namanya apa budaya itu adalah sebuah wacana, mungkin bisa jadi kita definisikan atau kita artikan semacam itu ya sesuatu yang muncul. Jadi nah ketika itu kontestasi budaya bisa jadi mungkin yang ditunjukkan itu kalau dalam kasus-kasus sana seperti misalnya saya sering pernah mencontohkan beksan gitu. Jadi ada orang yang menari di tengah jalan, di Jalan Malioboro, di pusat kota gitu, mereka menari, lalu kemudian diikuti dan itu menjadi pusat perhatian, dan itu akan kemudian akan menjadi wacana kan, akan ya, menunjukkan itu menjadi wacana, dibicarakan, bahkan mungkin istilah apa namanya istilah itu menjadi viral. Nah, kalau kemudian itu menjadi viral itu kan istilah terbaru, kita lebih akrab dengan virus hari ini. Sementara kalau kalau zaman Kuncaraningrat dikatakan bahwa bahwa culture atau budaya itu bersifat supraorganik. Nah, ketika supraorganik mereka bergerak seperti sistem sel cepat gitu kan. Bukan apa mereka hidup, mereka lebih dari sekedar bakteri ketika organis ya. Tapi ketika ketika itu seperti virus yang membelah diri dengan cepat, yang bermutasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang disebut viral itulah salah satu karakteristik dari kebudayaan hari ini, terutama dalam era budaya digital ya, bukan genital. Jadi di daerah, jadi era digital ini apa namanya hal-hal yang viral inilah mungkin yang jadi kita sebut kebudayaan, hal yang berhubungan dengan budaya. Tapi mungkin mungkin daripada saya
apa namanya, ngomong, berkomentar sebelum membaca buku seperti biasa. Saya memang mungkin harus ngerasa sok tahu, terus apakah pengetahuan saya yang sok tahu saya itu benar atau enggak? Oke, kita cek di teksnya. Oke, kalaupun ini Mbak Dian udah siap belum dengan teksnya halaman 45? Halo, selamat malam. Iya, dia sedang. Halo, hmm, Ya, sudah siap lagi belum? Halaman 45. lagi Oke, jadi buka mungkin di. file tapi not responding ininya. Oke, Jadi oke, tunggu. pelan-pelan aja ya. Ya, namanya juga seperti ini kita menggunakan apa namanya, appropriate technology atau istilahnya mungkin zaman-zaman dulu, zaman-zaman waktu saya masih SMP dulu ada istilahnya hasta karya atau mungkin dikatakan juga teknologi tepat guna atau bahasa Jawanya itu appropriate technology, teknologi tepat guna. Nah, itu jadi apa yang ada aja yang ya sebetulnya tidak tepat karena speknya kurang, tapi kita lebih menggunakan apa yang ada, apa yang bisa kita punya, yang tidak perlu memaksakan kehendak untuk mempersiapkan itu semua. Yang penting punya niat, kita gunakan teknologi itu. Nah, kadang-kadang teknologi itu mungkin ya appropriate teknologi itu mungkin secara spek spek dan kalau mau dibilang profesional itu unappropriate. Nah, jadi kalau misalnya Windows sering ngomong unappropriate shutdown, biasanya dimatikan dalam kondisi yang kurang layak. Ya, oke, mungkin ini bisa kita katakan kurang layak juga, tapi berusaha saya layak-layakkan gitulah. Memang saya Ya sering di apa apa namanya dibuka dulu membuat mungkin. segalanya yang tidak layak menjadi layak. Sambil dibuka, sambil dibuka bukunya halaman 45. Oke. Oke guys, welcome to Barbar Reading. Sebetulnya bukan barbar sih, saya pengennya anarki aja, bukan barbar. Jadi sangat-sangat mandiri, sangat-sangat apa, sangat-sangat be yourself, sangat-sangat apa DIY. Nontonnya pakai laptop atau pakai HP ini, Mbak Dian? Udah bisa buka. Udah bisa buka. Oke, halaman 45. Nah, seperti apa itu saya memang agak-agak permisi mungkin bahasa saya terlalu halus, mungkin saya terlalu agak banyak bacot, tapi konon kabarnya kalau membuat konten itu harus latihan, ya harus latihan seperti ini. Karena di sini kalau seandainya saya masih di bawah 20 tahun, mungkin saya jadi game caster yang ada di ikut MLPB atau Mobile Legends Bang Bang atau apapun gitu, atau bikin konten-konten yang gaul dan lain sebagainya. Tapi berhubung saya di sini ya harus apa namanya udah unappropriate age, unappropriate udah sudah cukup berumur walaupun alhamdulillah saya kadang-kadang dikaruniai nampak seperti ya seperti wajah-wajah kurang dewasa gitu, bukan wajah kanak-kanak ya, bukan wajah imut ya, wajah kurang dewasa gitu. Makanya saya tetap mencoba menggunakan sisa penampilan saya yang masih mungkin dilayak-layakkan walaupun appropriate ini untuk membuat hal-hal seperti ini ya. Siapa tahu masih ada gunanya walaupun eh, dengan melihat mata yang ada di sudut tulisan live itu belum ada, tapi ya tidak apa-apa. Ini kan Pede aja tengah kan. malam. Hmm? Tengah Di tengah malam. malam. Oh ya, ya semoga aja besok banyak yang lihat, besok syukur-syukur viral, syukur-syukur eh, tapi karena ini di Facebook saya agak ikhlas karena saya belum tahu cara memonetisasi Facebook. Berarti intinya ini semua benar-benar ikhlas lillahi ta'ala tawadu dan apapun itulah istilahnya. Hmm, unconditional project misalnya apa namanya project tanpa syarat. Tapi syukur-syukur aja kalau misalnya ada yang memberikan syarat atau seakan-akan melas lihat saya kok tiap malam ngomong, tiap hari buka buku, ndak jelas, maksa kawan untuk ngawankan di tengah malam kayak gini. Mungkin ada yang bersimpati, mungkin ada yang melas atau kasihan, ya oke lah ditonton atau dicarikan viewer misalnya, terus kemudian sampai akhirnya memenuhi syarat untuk monetize itu kan ya ya alhamdulillah pasti Anda auto masuk surga.
walaupun saya tidak menjual agama di sini, tapi ya insya Allah kalau kayak gitu tuh biasanya orangnya masuk surga, biasanya membuat orang lain bahagia dan dia bisa bahagia. Itu ya itu sebetulnya surga yang sudah dia dapat nih, bukan bukan menunggu nanti kalau mati, hari ini pun kita akan sudah mendapatkan surga. Konon kabarnya teman-teman yang atau apa namanya, teman-teman yang mempelajari makrifat biasanya ngomongnya kayak gitu, karena realitas dengan surga itu konon kabarnya batasnya tipis kok. Ya sebagaimana juga neraka dan juga kehidupan hari ini. Ya ketika kalian tidak bahagia, kalian masih terjerat iri dengki, atau bahkan mungkin pikiran kalian itu adalah neraka bagi orang lain ketika ada rasa senang, ada rasa bahagia gitu, ketika melihat sebuah kekerasan, ketika melihat ada orang lain yang sengsara, nah justru tenang, atau hobi dan senang sekali melihat tragedi sebagai komedi. Nah itu mungkin ya insya Allah itu hati yang panas itu adalah neraka. Cuma kadang-kadang kita juga tidak terasa, misalnya kita udah berada di neraka, harinya panas. Nah, oke, okay. Oke okay, dia. Saya udah bisa meracau dan luar biasa. Ini saya rasa udah cukup dan kayaknya cukup kebanyakan untuk saya, kebanyakan baca di sini. Makanya oke okay, kita perbesar lalu kemudian kita baca bareng-bareng biar saya bisa baca juga. Ya, sekarang sudah bisa bukan baca sendiri tapi baca bareng karena udah lebih dari satu orang. Jadinya udah apa namanya plural ya dia, bukan singular lagi atau bukan tunggal lagi tapi sudah jamak atau ganda campuran. Oke. Okay. Saya perbesar, silakan silakan Mbak Rian. Cukup dia udah bisa ketawa berarti saya udah agak lucu di video yang ke apa namanya. Dia udah enggak marah-marah lagi karena saya paksa, tapi dia udah bisa ketawa dengan omongan saya pada video yang ke-10 ini. Video ke-10 dalam di Facebook ini. Oke, tanpa banyak bacot kita mulai lagi, langsung kita membaca bersama-sama. Insya Allah yang melihat dan kita yang ikut membaca menjadi tambah pinter, tambah cerdas, dan tidak bodoh lagi ya guys ya. Oke yuk. Ayo silahkan di verb and noun. Kata kerja dan kata benda ya. Oke silahkan Mbak Di. Mana nih? Halaman, oh ya No, 45 roto ya. yo. Halaman 45 mulai verb and noun. Iya. Kalau di bukunya halaman 32 ya, tapi kalau di filenya halaman 45. Karena kan halaman buku sama halaman file itu agak memang berbeda karena ada Halaman, kata-kata campur. oh apa halaman buku? Halaman Kalau halaman 32. halaman buku halaman 32, kalau halaman file itu halaman 45. Oh, Coba dicek. ini ya. Verb dan Ini noun pun ya. mungkin ini pun juga akan saya perbesar aja dan biar kayak TV-TV atau film-film kalau pas kita baca yang muncul tulisannya, terus kalau pas saya bacot nanti yang muncul wajah saya yang kurang appropriate ini tadi. Oke Oh, silahkan Mbak Di. verb dan noun. Kata kerja dan kata benda. Ini kita masih membicarakan tentang culture atau budaya. Berarti di sini konteksnya adalah budaya sebagai kata kerja dan kata benda ya. Oke, iya benar. Dan ini mengingatkan kita belajar bahasa Inggris. Dapat tahu karena. Oke, lanjut. Eh, yang ada Sebuah hal pertama yang keyword ya. dikandung oleh apa oleh bab atau bagian budaya dan society atau budaya dan masyarakat. Ini William mengembangkan definisi budaya itu menggambarkan sebuah yang digambarkan dalam Long Revolution atau bukunya yang berjudul Long Revolution itu dalam bukunya tersebut budaya ini melambangkan atau merefleksikan kompleksitas yang sangat luar biasa atau panjang gitu. Iya.
Karena dia menjelaskan berapa halaman tuh, 5 halaman, gila ya. Lebih dari iya lebih dari 5 halaman Membandingkan apa tuh? untuk ini to for-nya itu aja tuh udah kata kerja. Jadi saya tuh juga bingung ya. Apa? Mengempatkan. Menempat Oh, anu 5 halaman yang dibandingkan dengan 4 halaman, 4. Oh, 3/4 apa ya? Ini bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Amerika Selatan. Hah? Page compare for itu lima For per empat oh kali. Nah, ya wis anggap wae ngono lah iki dadi bodoh ya iya di bahasa Inggris. Ya ora apa-apa. iya. Jadi dalam eh, keywords ini seorang ya keywords itu pada Keywords itu judul buku awalnya itu ketoke. judul buku Ketoke judul judul buku buku keyword, heeh. kata kunci ya. Judul buku yang Kata kalau kunci yang diterjemahkan sebagai kata kunci pada yang terbit pada tahun 1976 itu awalnya eh, melampir eh, di, digunakan masuk atau dalam appendix-nya. ya masuk dalam lampiran dari buku budaya dan masyarakat yang oleh William itu dipakai sebagai Menggambarkan apa ya? definisi pengembangan dari budaya yang digambarkan dalam Long Revolution. Nah ini panjang dari entry kerumitannya ini lebih dari 5 halaman dibandingkan dengan demokrasi, kemudian 3 bagian untuk peradaban dan 1 untuk Modernitas. modernitas. Jadi ini maksudnya dia tuh menjelaskan budaya itu lebih banyak dibandingkan bagian-bagian penjelasan untuk demokrasi dan peradaban dan modernitas. Demokrasinya 4 bagian, kemudian 3 bagiannya itu 3 halaman untuk peradaban dan satu bagian untuk modernitas maksudnya. Jadi di sini penjelasan William itu Tulisannya menjelaskan itu paling banyak menjelaskan budaya ya. budaya itu paling banyak dibandingkan penjelasan-penjelasan tentang demokrasi, peradaban, dan modernitas dalam buku Culture and Society itu. Dia mencatat akar kata dalam bahasa Latin "coller" untuk mengolah ya. Jadi budaya ini mirip Dari kata seperti koler, apa coller, iya. bercocok tanam koler itu. Makanya Atau kultur itu apa bercocok dipakai tanam. juga dalam istilah pertanian ya. Agrikultur, Iya, itu juga hortikultura, monokultur. dipakai juga Ya, istilah budaya itu kata budaya itu atau kultur itu juga dipakai dalam istilah pertanian tadi seperti agrikultur, monokultur istilah-istilah pertanian untuk bercocok tanam ya. Yang artinya itu mengolah, merawat, melindungi kehormatan atau melindungi apa yang dihormati atau yang bernilai dalam pemuliaan. Kalau istilah kerennya pemuliaan. pemuliaan. Pemuliaan Oh ya, ada tanaman, pemuliaan pemuliaan. tanaman ya, itu juga menarik. Nah, ini yang apa? Kita memang harus untuk membaca kayak gini kita harus keren literasinya. Jadi ada harus tahulah Jadi ada istilah-istilah baru. apa seperti intertext ke hal yang lain gitu. Pemulihaan tanaman Interteks itu kan atau kita tahu sinonim-sinonim gitu loh, Di. mm, Oke ya, nah enggak ini apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Kita juga sambil belajar baca kok ini. Memang kita iya bacain kayak gini artinya pinter. Enggak, kita baru baca bareng, kita mulai. iya. Nah, Karena kalau oke, nggak ada yuk. baca nanti kasihan bukunya nganggur ya. Scholar itu Iya, artinya eman-eman. mendiami, eman-eman. Ya ora, aku malah nek bagiku penistaan ilmu pengetahuan, penistaan buku. Buku dicuekin bayangin. Padahal udah aksesnya BTS maksudnya sinyal sudah sampai di mana-mana tapi tidak mengakses ilmu pengetahuan ya sayang juga ya. Oke, Kohler artinya itu mendiami atau tinggal Bukan atau mendiami di, sorry di, sambil biasa nyantai aja ya saling kritiknya ya. Oh, inhabit ya. Oke. Ya, ya, yang berada. Nah, tinggal di nek wingi kowe senengane kerajaan. nganggo kata yang terkandung. Iya, padahal bisa juga
Mungkin Oke, meliputi, heeh, mencakup gitu. mhm, Populer artinya mendiami atau berada. Arti utamanya dari arti utama kultur sendiri adalah merawat pertumbuhan alami dan peternakan. peternakan, heeh, Animal husbandry peternakan, itu heeh peternakan, heeh. beternak. Jadi Karena dia kalau kalau Wes Bandri apa karena njuk kelingan karena sorry aku kalau lompat-lompat kedokteran nggak hewan apa-apa kan ya. veterinary. Iya. Veterinary menggendutkan dan ini mengawinkan mencarikan husband bagi animal-animalnya. Loh ngono kuwi ben gampang kelingane. Makanya aku dulu sering Oh, kata husbandry itu sering lupa loh. Makanya apa untuk dulu tuh membedakan ingatnya waktu kan itu gini, peternakan itu husbandry, tapi kalau mm, kedokteran hewan itu kedokteran hewan itu veterinary ya. veterinary Yang dan satu kata vet ngobatin, yang satu digendutkan. jaga. Mengobati itu artinya kan Mm-mm. tetap menjaga kesehatan hewan kan. Kalau hewan itu sehat gendut. Kalau gendut hasilnya lebih anu. Nah, mikirnya kayak gitu loh. Apa namanya rotok rotok di breakdown dulu itu loh. Apa nah, sementara Kreatif. husbandry dari kata husband jadinya ada hewan-hewan betina yang dicarikan banyak pejantan atau Jadi mencarikan dari banyak hewan betina dicarikan pejantan satu. Jangan sampai apa namanya oh ya pejantan itu. kalau kalau pejantan tuh harus satu dan perempuannya banyak. Karena bayangin aja ketika laki-lakinya banyak, perempuannya satu, peternakan itu tidak akan untung. Karena yang melahirkan cuma satu. Sementara kalau perempuan semua, eh, laki-lakinya satu, misalnya punya kambing 9, itu yang 9 beranak 4 semua kan lebih banyak daripada kambing betina satu yang nanti melahirkan 4 dan padahal dia udah dikawinin 9 pejantan misalnya seperti itu. Jadi logikanya kayak ya wes lah rodo atuh tapi makanya untuk Mm-mm. ingatnya intinya husband dan fatten nah, gitu. Oke. Ini Tapi untuk V-nya tuh sekedar beda. pengetahuan. Hah? Iya. V-nya kan Veterinary, beda pakai V. veterinary itu pakai F, bukan pakai F, bukan pakai P. Pakai V. Vet, veteran, veteran dari kata vet toh pokoknya. Bukan. Kira-kira ngono lah. Kira-kira ngono lah. Terus tak Oke, ngawur kita sithik lanjutin rapopo ya. kok. Supaya Nanti nggak belajar bahasa makanya Inggris. kita agak ngawur itu biar banyak komen, banyak yang nonton, terus ada yang ngoreksi. Oh, itu bahagia. Makanya kita ngawur-ngawur aja biar eh, apa namanya? Ada yang nonton, ada yang mengoreksi dan artinya ada apresiasi gitu loh. Oke, lanjut. Culture is all. Apa Iya. namanya? In all. Oke. Culture atau budaya itu adalah semua kegunaan Dalam-dalam dalam kegunaan awalnya adalah kata benda dari proses. Jadi dia budaya ini dianggap eh, kata benda yang artinya itu proses pemeliharaan sesuatu mm, pada dasarnya. Nah ini culture itu asalnya itu dari eh, kata benda untuk proses pemeliharaan sesuatu yang terutama hewan dan eh, hewan ternak gitu, hewan dan tanaman gitu ya. kaitannya dengan ketahanan pangan sih sebetulnya. Makanya hubungannya Kaitannya dengan dengan tadi, pertanian kan. iya, kayak kaitannya Agriculture. dengan pertanian. Mm. Si Kemudian agri itu dari kata agro. Agro itu apa sih? nggak apa Agronomi ya gitu. lahan kalau atau gimana ya? Ketinggian ya. Sebentar, agro itu aku dulu pernah dengar kata agro dalam konteks lain itu untuk taksi itu loh di. Oh, Eh, eh, itu argo argo, ya. Masuk kira ngerti tuh nek aku plesetan. ngerti. Oh Kan ngerti, ini saya kira jarang guyu. naik taksi. Kira lucu ya. Soalnya jarang naik taksi jadi kan loading kan agak lama ya. Nah, Kalau oh anehnya biasanya kan nek saiki langsung pencetan ya wong nganggo Gojek kok. Orang nganggo iya, hitungan. Oke, udah canggih sekarang. Yuk, heeh, eh, ya culture ini dalam yang tadi ya berhubungan dengan turunan-turunan bahasa pertanian lah Inggris ya. pokoknya Iya, farming. ini ada beberapa turunan dari culture itu, ada berbagai tulisan itu ya. Culture mungkin mengucapkannya atau pronunciation-nya mungkin mirip atau mungkin kurang lebih mirip gitu. Cuma Culture vlogger gitu ya. culture, culture, culture juga, tapi hurufnya beda-beda ya. Nah, Culture ini atau sampai kalau abad misal ke-17 Belanda kultur. memberikan dasar untuk
makna selanjutnya ya dengan berbagai metafora. Hmm. Tapi nek dipotong jadi cute beda meneh ya dia. Hmm? CULT Gimana? itu loh, cute itu kayaknya magic-magic gitu loh. Occultisme, tapi ada istilah cute-nya itu sendiri itu magic ataukah menumbuhkan itu adalah suatu magic gitu loh. Jadi tadinya tanaman yang kecil tiba-tiba nanti suatu saat menjadi besar itu artinya agak magic gitu loh. Ya enggak tahu lah ya hubungannya ya. Nanti kita bisa cari lagi ya. Oke, dan ini di Ah, setiap digunakan untuk apa? Basic of the important next stage of meaning ya, atau metaforanya ya. Oke, ini menarik sekali bahwa dari sini saja, oke langsung tak menggunakan bahas untuk sidik ya. Nah, hmm, ya, langsung tak bahas sih ya, langsung tak bahas sih yang apa namanya ya. citasi William yang halaman 77 ini di tahun 76 ini. Jadi dari sini tuh sudah menunjukkan gitu loh bahwa yang namanya apa namanya budaya itu di sini kultur ini memang agak sangat-sangat berhubungan erat dengan sesuatu yang tadi yang karakteristiknya yang supraorganis, dia hampir seperti organisme seperti crops, tanaman pangan ataupun ataupun hewan-hewan yang dipelihara gitu loh. Jadi di sini bahwa culture itu mempunyai karakter yang seperti itu, yang tumbuh ketika dirawat dan mungkin dia bisa tanpa dirawat pun mungkin bisa tumbuh, tapi banyak kemungkinan kan yang ketika itu tidak dirawat, itu kita tidak dipelihara, tidak digunakan atau tidak dilestarikan misalnya apa itu dia akan mati, dia akan tidak berkembang dengan baik. Tapi ketika itu rawat, ketika itu diperlakukan dengan baik, dengan sedemikian rupa, yang namanya budaya ini bisa, ya oke, bisa kita katakan tumbuh subur dan terus berkembang. Bahkan ketika kita memodifikasinya bisa terjadi mutasi-mutasi. Nah, di sinilah asal kata budaya dalam arti sebagai sebuah proses dan di sini adalah sesuatu yang bisa tumbuh, bisa mati atau hilang, bisa suatu saat tiba-tiba tumbuh atau bisa tidak tumbuh, apa namanya tumbuh tapi tidak dengan subur. Oke, itu mungkin dan ini nanti walaupun ini nanti seperti ini nanti bisa kita apa namanya seakan kita gunakan untuk membahas makna-maknanya dengan metafora ini. Nah, itu tadi. Nah, yang tadi barusan saya bahas itu kayaknya ya saya sedang menggunakan metafora tersebut bahwa budaya yang dalam kata ini itu mirip sekali atau bisa kita metaforakan, bisa kita andaikan dengan tanaman atau hewan atau dengan proses merawat tanaman atau hewan tersebut. Jadi ya siapakah orang yang paling berbudaya? Mereka adalah peternak dan petani yang merawat itu. Iya. Oke. Kalau di Indonesia kita sering sebutnya tuh budidaya ya. Kalau Nah, di budidaya. Nah, dari makanya itu dekat banget kan. Mm-mm. dekat banget dengan 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 istilahnya Pak definisi siapa itu Pak budaya. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu budi dan daya kan juga mendefinisikan seperti itu. Nah, Iya. saya yakin Pak Ki Kan Hajar jadi Dewantoro dulu mempelajari kayak ginian loh. iya. Mm. Ya karena orang zaman dulu kan dia biasanya itu lebih dekat kepada kajian-kajian filosofi ya atau filsafat ya. Daripada Jadi praktek-praktek yang hanya mengandalkan pesanan-pesanan dari orang-orang yang pesan gitu. Dulu ilmu iya. memang yang Jadi dicari. Kalau kajian-kajian sekarang mereka tuh benar-benar mendalam biasanya dari mm, akar-akar kata, kemudian sejarah mm, ilmu itu sudah mm, eh, mereka mempelajarinya tuh benar-benar dengan sebuah perenungan dan pemaknaan kayaknya. yang Kita mendalam. lanjut. Wah. Oke, boleh silakan yuk. William, William menjelaskan bahwa eh, kecenderungan pertumbuhan alami itu kemudian diperluas sebagai metafora untuk budidaya kecerdasan manusia. Jadi kecerdasan manusia yang kemudian kecerdasan manusia secara kolektif kemudian dibudidayakan. Dibudidayakan
berarti kan dijaga, diperluas itu Hmm, semakin hmm, banyak orang yang melakukan. Caranya hmm, adalah dengan mewariskan dari generasi ke generasi gitu, dengan bahasa tutur, dengan apa, dengan eh, aturan-aturan yang diberlakukan pada suatu komunitas, dengan hmm, kisah-kisah yang terus diceritakan, praktek-praktek yang terus dijaga. Jika dilihat budaya itu sebagai suatu yang dipelihara, suatu budaya juga artinya juga bisa punah kalau sudah tidak ada lagi pelakunya atau sudah tidak hmm. ada lagi yang sudah Mendukungnya. tidak dilakukan gitu ya. Sudah tidak ada lagi pelakunya ya, terutama ya. Iya. Dan ini gini, apa? Sebetulnya di sini ada natural apa namanya secara alami gitu. Kita seiring kedewasaan, seiring perkembangan zaman itu bisa pinter kok, bisa tumbuh kok. Hanya saja karena kita berbudaya banyak terjadi akhirnya banyak terjadi lompatan atau percepatan itu ya karena di cultivating ya akhirnya ada pendidikan, ada penelitian, ada ditemukan yang kemarin tuh masih dikembangkan lagi. Nah, karena budaya itulah makanya kita bisa terjadi lompatan-lompatan. Bayangkan dari ditemukannya apa namanya dari ditemukannya radio sampai ditemukan televisi dulu butuh berapa 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 puluh tahun. Tapi hari ini dari mulai telepon yang hanya untuk ngomong, yang tadinya pakai kabel kemudian tidak pakai kabel, itu hanya berapa puluh tahun. Lalu kemudian dari mulai telepon yang tadinya terpisah, menggabungkan pager sama telepon, akhirnya dalam tidak kurang dari waktu 6 tahun muncul handphone yang bisa telepon dan SMS tanpa kabel lagi. Terus ketika ada impian saya tahun 90 sekitar tahun 99 pertama kali menggunakan handphone dan saya mulai kenal internet, saya bermimpi untuk bagaimana sih apa mungkin enggak sih kayaknya enak banget deh kalau kita pakai internet itu bisa di dalam handphone seperti ini. Waktu itu ada iklannya apa namanya Excel yang waktu itu ada istilahnya live in hand yang sebetulnya cuma fitur-fitur kayak kita ngeklik-ngeklik gitu nanti dapat kabar dari SMS. Dulu masih seperti itu. Itu tahun 99 saya pakai handphone dan saya mulai pakai internet tahun 99. Tahun 2000 2007, ya 2007, ternyata itu udah bisa. Bayangkan, hanya waktu 6 tahun terjadi percepatan perkembangan. Bayangkan dulu dari mulai telepon telepon kabel sampai TV, radio amatir sampai dengan TV, itu mungkin 20 tahunan lebih atau hampir 50 tahunan dan karena kultur itu karena apa namanya ya karena kita di cultivate atau memiliki kebudayaan itu makin hari makin cepat jadi semacam oke apa istilahnya kalau yang mau terus tentang apa penyediaan makanan dan juga perkembangan penduduk. Iya, Nah, deret seakan-akan perkembangan yang deret itu. iya, yang Ya, dulunya ada apa teknologi itu, teknologi pengetahuan manusia, peradaban manusia itu seperti deret hitung yang cuma satu, dua, tiga, empat, berikutnya bisa bisa perkembangannya untuk sampai hari ini makin cepat dan makin cepat seperti deret hitung. Jadinya dari satu dua, dari dua enggak tiga, dari dua langsung empat, dari empat langsung delapan, dari delapan langsung 16 dan 16 32 dan ya seperti kelipatan jumlah RAM hari ini yang sekarang sudah sekian giga dan itu pun dalam waktu kurang lebih 20 tahun enggak sampai 20 tahun percepatannya seperti itu. Nah, itu apa namanya itu kerennya atau dalam arti di sini kita membahas istilah kultur atau budaya dan itulah hewan macam itu atau makhluk macam itu yang membuat hari ini kita masih akhirnya bisa menjadi seperti ini. Bayangin dulu kita kita paling kan dulu yang bisa muncul di layar elektronik layar digital kan orang-orang yang keren, orang-orang yang terkenal. Sekarang saya yang bukan apa-apa pun bisa membuat stasiun TV sendiri menyiarkan walaupun ya tetap nggak ditonton sih. Tapi bisa gitu loh. Iya enggak sih? iya, iya, Saya makanya masuk radio.
Masuk ora di penjelasanku sik ketok ra lucu ngono kuwi mau. Gimana, Ya, Di? Mhm. iya makanya sekarang banyak artis-artis, misalnya saya juga kaget misalnya dulu, misalnya narasi gitu ya, awal kan narasi .tv itu awalnya Mhm. juga di ini sih, ternyata itu, ruang channelnya Najwa Shihab tapi di YouTube gitu. Nah, Mereka bikinnya tuh kontennya tuh di YouTube, terus ya di Instagram gitu kan, meskipun punya kantor yang memang mengelola eh, konten-konten mereka sendiri di setelah Najwa pertama kali keluar dari Metro gitu, sebelum dia beralih dia ke ya Trans 7 bisa kan. mandiri. Itu kan Mhm. channel Bisa bikin TV. Mhm. channelnya dari YouTube juga karena Mhm. sudah ada industri atau platform yang mewadahi banyak orang untuk punya apa bisa bisa broadcast Bisa kreativitas mereka mengelola sendiri gitu. sendiri mereka. Mhm. Swakelola gitu loh. Nah, kalau dulu kan Iya, dia harus apa namanya kalau program dia enggak dapat program TV, dia kan didikte TV. Tapi hari iya, ini iya, dia bisa membuat program sendiri sesuai dengan kreativitasnya dan saya yakin kalau itu misalnya kayak semacam narator yang enggak kreatif atau yang enggak cerdas, ya mereka akan masih akan tergantung TV untuk dikasih instruksi-instruksi kayak sekarang kamu ngomong ini deh, bahannya sekarang ini aja deh. Tapi sekarang dia bisa ngomong apa aja yang ingin dia omongkan, keprihatinannya dia tanpa harus bernegosiasi dengan pihak manajemen TV. Dan di situ pihak manajemennya dia hanya untuk mengatur marketing, marketing manager, tidak lagi apa namanya manajemen konten dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Benar enggak ya? Saya juga kurang tahu itu kira-kira ya ngalir aja sih. Oke, silakan di. Ini dilanjutkan untuk berikutnya. Ya itu, iya. intinya kita bisa tumbuh dengan natural, bisa tumbuh dengan alami, tapi budaya inilah yang membuat kita apa namanya terjadi percepatan-percepatan seperti ini. Jadi dulu untuk dari monyet sampai Pithecanthropus itu panjang, tapi hari ini tiba-tiba terjadi percepatan dari hal yang mirip-mirip dengan Cro-Magnon, Pithecanthropus, lalu Homo neanderthal, tiba-tiba jadi Homo sapien gitu loh. Itu juga juga ada percepatan ternyata di sana. Nah, karena apa? Kultur, budaya yang mungkin dirintis sejak manusia purba dulu. Itu mungkin kalau di teori evolusi dan dugaan dari sini. Oke, Kita silakan di. kita Ya lanjut. lanjutkan. Heeh. Mm-mm. Ada pada beberapa poin atau beberapa level perkembangan ada dua perubahan penting dalam perkembangan budaya, yaitu pembiasaan terhadap metafora yang cenderung membuat pengertian manusia itu bersifat apa pembiasaan yang bersifat langsung gitu ya, pembiasaan terhadap pemahaman manusia yang bersifat langsung. Kemudian yang kedua adalah perpanjangan dari proses tertentu ke Pengembangan, apa perluasan, hmm, ekstensi kan, ya perluasan. Jadi lebih di apa, ya perluasan proses-proses tertentu kepada proses-proses yang umum mm-mm. yang itu bisa dibawa secara abstrak. Jadi kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa dalam perkembangan budaya itu ada dua tahapan penting, yaitu pembiasaan dan kemudian eh, apa tadi, perpanjangan atau perluasan ya, perluasan. Pembiasaan Perluasan. dalam arti kita mulai terbiasa berpikir abstrak itu tadi. Hmm, Coba dicek. Pembiasaan kita berpikir abstrak itu yang tadi bisa jadi lompatan besar tuh. Yang di pertama tadi loh, ya. kata-kata apa namanya inti pokok kalimatnya adalah pembiasaan apa abstraknya itu tadi. Nah, ketika abstrak kita bisa bisa berpikir secara langsung dan jauh lebih cepat dibandingkan ketika kita berpikir nggak abstrak. Contohnya ini langsung aja ya, maaf langsung saya bahas. Contohnya ketika kita lebih lebih akan lebih cepat untuk memahami sesuatu
Saya nggak tahu untuk hari ini ya. Tapi ada masa-masa tertentu dalam kemajuan ilmu pengetahuan, itu orang bisa menjadi lebih mudah paham ketika dia membaca tulisan daripada disuguhkan gambar. Kita menulis, seorang penulis itu bisa menulis sekian paragraf dalam 10 menit mungkin. Tapi seorang pelukis tidak bisa menggambarkan itu, digambarkan, itu mungkin butuh waktu berjam-jam untuk membuat sketsa lalu ditunjukkan ke orang dan orang itu paham. Tapi dengan tulisan itu sangat-sangat ringkas. Kenapa bisa jadi cepat seperti itu ya? Karena abstraksi itu tadi. Nah, kalau kita memang sekarang pahamnya harus kita butuh audio, butuh visual, dan butuh tulisan, bayangkan betapa lambatnya kita belajar. Hmm. 1 jam pertemuan kuliah belum tentu paham. Tapi ketika ini ketika kita belajar ya. Tapi ketika kita diberikan buku catatan atau buku teks, besoknya mungkin sudah diskusi lagi, bukan proses mengajarkan materi, tapi besoknya eh, yang diajar para pembelajar itu membaca buku, yang kebetulan yang mengajar itu sudah membaca buku itu berulang-ulang dan sejak lama, sehingga ketika pertemuan berikutnya itu udah diskusi, udah ndak si guru itu udah ndak menjelaskan karena udah terbaca, tinggal beberapa yang belum jelas ditebalkan seperti itu. Oke di apa namanya untuk sementara bisa nangkep enggak ini tadi? Mudah enggak ditangkap kata-kataku? Ya, jadi ini ya, kalau dari pemahamanku ya, eh, Hmm. proses Hmm. pembiasaan itu eh, membawa kita pada mm, proses belajar abstrak yang lebih cepat, maksudnya Hmm. mengubah pola berpikir dari kecenderungan kecenderungan apa eh, benda, Hmm. maksudnya sesuatu yang nyata atau real gitu, menuju ke Hmm. sesuatu yang abstrak. Jadi banyak sekali hal-hal atau makna itu kan tidak muncul sebagai barang sesuatu yang tangible ya, atau Hmm. benda-benda nyata seperti nilai, kepercayaan, eh, makna-makna gitu, itu tidak muncul Hmm. secara atau tidak tidak dapat dilihat dari sesuatu yang nyata saja, tapi lebih kepada sesuatu hal yang abstrak gitu. Sebetulnya Budaya. disimpelkan itu apa menyimpelkan menyederhanakan gitu loh. Hmm. Jadi seperti nah ini nanti pasti akan dihubungkan dengan bahasa karena bahasa kan bisa panjang bisa pendek, bahasa bisa berbelit-belit dan juga bisa langsung. Seperti misalnya ketika apa namanya hal yang lebih cepat, misalnya manggil tukang bakso, bakso gitu, tukang baksonya udah tahu, dia langsung mendatangi. Tapi ketika kita coba dengan bahasa yang sangat-sangat lugu, Pak, yang jualan bakso bawa gerobak itu ke sini, saya mau beli kesuwen toh. Tapi bakso gitu langsung dia datang. Atau bakso langsung bakso satu, udah langsung diantar gitu loh misalnya. Nah, itu salah satu contohnya di mana budaya tadi itu juga selain ya percepatan tadinya lalu kemudian merawat dan lain sebagainya, tapi di sisi lain itu juga meringkas bahasa. Hmm. Ketika bahasa itu diringkas, dijadikan sesuatu yang harusnya panjang, gambaran panjang, jadi satu gambaran tertentu. Kodifikasi itu mempercepat. Kita mungkin ya salah satu yang juga merupakan proses budaya untuk apa namanya mendapatkan pemahaman dengan cara abstraksi seperti itu misalnya guru-guru kita dulu menggunakan istilah jembatan kedelai itu loh di. Hmm. Tapi saya tipe yang nggak suka belajar jembatan kedelai. Jembatan Karena keledai ya. apa? Jadi waktu belajar di sekolah tuh nggak pernah hafal kayak gitu, dan guru-guru pun nggak pernah ngajarin jembatan keledai Aku gitu. juga dulu diajarin kayak gitu malah yang aku ingat nano.
apa namanya, jembatan kecil yang bisa Karena dilewati dia oleh keledai. nalarnya Nah, tuh jadi aku nggak ini bayangke fokus. mah sebodoh apa sih keledai itu ketika diajarin jembatan keledai loh. Malah sih jembatan keledainya iki aku ora ngono. Aku sih sibuk berpikir bagaimana jalan seperti apa sih yang tidak bisa dilewati apa yang sebetulnya keledai itu sebodoh apa sih sehingga harus dibuatkan jembatan yang keledai saja bisa lewat gitu. Nah tapi ya itu tadi terus saya mah ya memang sama. Aku malah setiap kali ono jembatan keledai mikirku kacau kayak apa namanya, oh itu Pak kita apa namanya, hari ini kita ke Londa, ayo kan malah kacau seadanya itu kan semacam jembatan keledai itu kan sebenarnya apa namanya, eh, bukan sinonim apa yang bukan antonim, akronim ya yang singkatan itu. Mm-mm. Nah sebetulnya kan untuk akronim tapi akronim aja udah bikin kacau duluan karena referensi permaknaan kita mungkin juga jauh lebih rumit. Oke, itu dia tadi yang anu sehingga kita apa namanya, kita menggunakan kata-kata bahkan kata-kata itu secara abstrak, secara simbolis, makanya kita dengan menunjukkan tangan aja orang udah paham, dengan ekspresi wajah aja sudah cukup paham. Itulah yang membuat Ya, ini kan simbol yang dipertukarkan, yang disepakati ya, simbol yang yang dipertukarkan dikomunikasikan. dalam komunikasi. Ya, nanti dalam salah satu unsur penting kebudayaan itu adalah sistem bahasa. Jadi eh, penggunaan simbol, kata-kata itu disepakati oleh penggunanya. Nah, ini kan budaya ini kan digunakan dalam Secara kesepakatan kolektif. orang-orang yang menggunakannya secara kolektif ya. Mm. Nah, ini eh, yang tadi kita bahas Yang terakhir, sub pokok itu noun. Nah, inilah yang dimaksud dengan noun dari budaya itu atau kata benda dari atau budaya sebagai kata benda, yaitu sebagai suatu proses pembiasaan gitu. Dari sini kemudian perkembangan dari kerumitan budaya itu bermula dari sini. Itu kurang lebih yang pembacaan sampai ke kalimat ke halaman selanjutnya ini, ke kutipannya William tadi. yang complicated modern history ya. Nah, iya, ini saya bisa menekankan lagi mungkin kalau ada nanti ada teman-teman antropologi yang juga apa namanya nonton ini. Disinilah apa yang dimaksud bahwa Clifford Geertz itu mengatakan apa sih kebudayaan. Kebudayaan adalah jaringan makna yang dirajut oleh apa namanya binatang yang namanya manusia dan dia terjerat pada jaring yang dia buat itu sendiri. Jadi complicated ini. Ya akhirnya seperti itu. Nah ini yang dimaksud Geertz itu hal-hal semacam ini. Ford itu tadi kata kerja ya, prosesnya. Hmm. Oke, di sini kemudian mengkaji untuk yang culture akhirnya berubah atau bergerak dari Iya, verb kata berubah. kerja menjadi noun. Silahkan, yuk lanjut. Budaya selanjutnya eh, bergerak ya, bergerak Hmm. tapi tidak Berubah. meninggalkan gitu. Hmm. Jadi dia Hmm. bergerak dari kata kerja menuju kata benda. Dalam bukunya The Long Revolution, William berkomentar bahwa tradisi budaya dapat dilihat sebagai seleksi dan seleksi ulang yang berkelanjutan. Seleksi ulang yang berkelanjutan dari nenek moyang. Jadi kita dalam setiap uh, zaman atau Generasi. era atau masa dari generasi ke generasi, masyarakat itu memilih. Nah ini yang disebut dengan seleksi itu, yang disebut dengan tradisi budaya itu dilihat sebagai penyeleksian atau pemilihan atau pemilahan ya. Nah, pemilihan apa namanya, ya dalam arti mana yang akan digunakan dan mana yang akan ditinggalkan itu terjadi pada reseleksi Ya. ini. Dan itu proses seleksi itu terus berlanjut dari generasi ke generasi. Masyarakat tersebut itu memilih mana yang dipertahankan, mana yang tidak. Contohnya begini, kalau kita lihat misalnya ya, kita lihat foto-foto lawas gitu, foto-foto lawas nggak usah terlalu lama mungkin ya.
dari tahun 70-an, kemudian 80-an, 2020 sampai 2010 sampai 2020 sekarang, itu kan kalau anak-anak yang kelahiran mungkin generasi Z zaman sekarang ya, itu mungkin bertanya, kok orang dulu misalnya ya, kok orang dulu nggak pakai jilbab misalnya, kok orang zaman dulu misalnya perempuan-perempuan, gadis-gadis, ibu-ibu gitu, pakai celana pendek itu nggak ada orang yang bilang, auratnya Biasa-biasa terbuka aja. gitu misalnya gitu. Rata tingginya Oh, gitu. kok nggak ada yang pakai, kok sekolahnya nggak ada yang pakai jilbab, kok seragamnya seragam anak-anak sekolah, terutama laki-laki itu celana pendek gitu kan. Nah ini kan ada proses ya apa proses mempertahankan Seleksi, seleksi. proses seleksi, proses seleksi budaya gitu. Kita bisa bilang bahwa budaya memakai pakaian seperti itu tidak lagi dipilih oleh orang Indonesia yang pada tahun 90-an 2000-an itu Ada invasi nilai-nilai pemurnian. ya nilai-nilai agama tertentu itu lebih mendominasi gitu ya atau Ya, di ada dan sangat penerjemahan istilah ekspansif. sangat ekspansif ya. Jadi itu yang kemudian ternyata gitu kan Yang lebih diterima dan dipilih. lebih dipilih. Nah, itu proses oleh seleksi itu mana yang kita pertahankan, mana yang tidak. Nah, tinggal. proses seleksi itu tidak selalu ya. Jadi dalam perkembangan budaya itu bukan persoalan mana yang lebih baik, mana yang bukan, tapi mana yang disepakati oleh orang banyak gitu. Yang disepakati oleh secara kolektif gitu ya. Disukai lah misalnya. Iya, disukai, iya benar. Atau Kalau zaman dulu mungkin yang dipilih yang cocok, tapi kalau hari ini yang disukai ataupun yang menguntungkan. bisa yang lebih saya lebih setuju sih kalau misalnya menguntungkan gitu. Menguntungkan secara sosial, menguntungkan ya banyak hal gitu. Nah, Atau tapi ada kan yang bisa mengambil keuntungan dengan mempengaruhi orang lain untuk menjadi merasa beruntung. Memaksa orang lain untuk ikhlas, sementara orang lain yang ikhlas kita eksploitasi. Gitu. Kan ada juga misalnya. hegemoni gitu. Kita pasti, nah, hegemoni. Misalnya kita jadi seorang, misalnya aku manajermu ya dia, manajermu, apa namanya, aku raiso bayar kue dengan selayaknya. Ya oke, tinggal aku belokkan. Ya namanya juga ibadah, mosok urip murah ikhlas sih. Anggap aja ibadah, mutar ora kowe, kowe ra tak bayar Itu ibadah. ya itu betul. Gusti Allah sik mbales ngono to. Yang lain. Dan Nah, tadi kayak tuh gitu. ini kalau misalnya dengerin gue nanti dengerin itu Helmi Yahya sama Hmm. Habib Jafar itu. Nah, Cara paling mudah membuat orang agama itu adalah candu paling mudah bagi orang gitu. Karena kan dia ya. udah nggak nuntut apa-apa. Kalau orang udah dikasih candu itu orang tuh nggak perlu apa-apa, nggak perlu gaji, mereka rela mati, nggak perlu apa-apa lagi. Itu udah paling gampang gitu Udah candu candu tawadhu agama bes. itu. Nah, tapi seremnya juga kan sebelum memberikan candu itu kan nek salah, nek misalnya apa namanya anak kecil gitu loh, apa anak kecil dalam kehidupan sehari-hari. Salah paling dipentung, paling dihukum. Lagi salah langsung masuk neraka apa sik rawedi. Nah, itu Iya. loh, itu hal-hal itu yang akhirnya bisa eh, membuat semuanya itu lebih gampang untuk diatur. Diatur Eh, dalam arti bukan diatur untuk baik ya, diatur untuk bisa dikuasai dan dieksploitasi. Ya sebagai konsumen, sebagai apa namanya downline, sebagai ya pokoknya kayak bahasanya afiliator itu kalau pakai agama cepet. Terus orang-orang MLM yang pakai agama, gua langsung meludak. Terus apapun yang kita gunakan ketika itu kita menggunakan agama, itu akan viral. Gitu. Dan akan digebuki seperti ketika hidupmu tidak barokah langsung ngotot-ngotot nang wis diproyek uang mbuh sapa. Dan banyak orang yang bahagia gitu loh. Bolak-balik zaman benar toh. Alright guys, kita lanjutkan lagi. Dan apa kita lanjutkan lagi tentang nah oh ya ini udah sampai ini ya tadi spread much more knowledge and civility yeah religion
two part of land by communicating natural government culture distributively extreme part, and he draw distinction between culture status independent. In English, it use French require migration word into German for culture in Finance reporter. Ya ini cara mudah Mhm, cara mudah mendirikan persemakmuran bebas atau Commonwealth, mhm. maksudnya cara mudah untuk pasca kolonialisme atau Kolonialitas Inggris, mhm. pasca Penjajahan kolonialisme kayak baru. negara terutama Inggris ya, ini kan Mhm, masih tetap berupaya bagaimana dia masih bisa menguasai negara-negara jajahannya, tapi mhm. dengan Cara yang hanya lebih membuat beradab, cara yang lebih beradab gitu. Caranya adalah halus, dengan halus adalah dengan membuat ketergantungan. Ya sebenarnya sama sih dengan kapitalisme yang lain gitu ya. dengan Cuma kan dengan kalau dengan ini kan bahasanya lebih secara politik memerdekakan, gitu. mhm, mhm, Cuma kan ini lebih terikat lagi gitu. Karena dia sistem bernegaranya juga diatur oleh negara yang eh, apa negara induknya gitu. yang bisa Nah ini menjamin. adalah dengan cara mudah mendirikan Commonwealth itu adalah menyebarluaskan pengetahuan dan peradaban gitu melalui agama. Nah ini Mhm, melalui agama salah satunya, kemudian menyebarkan eh, menyebarkan pemerintahan dan kebudayaan dengan lebih ekstrim ke semua bagian secara mhm, ekstrim. Kemudian seperti itu. Jadi apa hmm, cara cara untuk menaklukkan negara-negara itu atau membuat Commonwealth adalah dengan memberi tadi mendistribusikan pengetahuan, kemudian kesejahteraan, mhm, hmm, dan budaya-budaya kebudayaan dari negara-negara Inggris itu ke mhm, negara-negara yang Commonwealth-nya. mhm, Nah, di sini William menarik perbedaan antara status budaya sebagai kata benda independen dalam bahasa Inggris dan penggunaannya dalam bahasa Perancis, di mana membutuhkan kalau dalam kata benda budaya sebagai proses itu dibutuhkan objek untuk dibudidayakan gitu. mhm. Butuh media, Butuh media. mhm, Jadi butuh tempat yang, harus ada ada yang ditanam, sesuatu yang ada benda atau sesuatu objek yang di disusupi atau disurupi, ditanam, dipelihara dan di ya dibudayakan sebagai sebagai kultur mhm. di Penguatan kapasiti, building mm, capacity, sadarnya kan proses ini, mhm. mm, Ritual-ritual, nah itu belum, nanti kaitannya dengan ini dikuatkan dengan ritual dan lain-lain. Oke, hmm, tadi di sini, noun itu kata sifat atau kata benda? Sorry, aku lali-lali terus. kata benda. Hmm. Nek kata sifat ini apa bahasa Inggrisnya istilahnya? Noun, verb, karo nominal ya? Adjektif. Kalau kalau Oh, kalau adjective. Keterangan ya? Hmm. kata sifat. Oke. Hmm. Karena di sini nanti untuk istilah civilization ini loh, peradaban, beradab. Ya, mereka menggunakan istilah itu ketika mereka, apalagi apa namanya, kalau kita melihat masa-masa kolonialis, lalu kita melihat dengan post kolonialisasi, post kolonial, kan kita bisa tahu bahwa bangsa kita sebelumnya adalah eh, apa namanya, belum beradab, lalu kemudian setelah dikenalkan agama mereka jadi civilized, lalu Mm, kemudian apa namanya, jadinya kalau misalnya barat itu kan pas pakai gospel dulu kan, gospel, lalu kita ambil, ketika gospelnya kita berikan gospel di sini, jangan jangan hanya kita terjemahkan sebagai
agama Nasrani, tapi di sini adalah penanaman religi itu tadi. Lalu setelah mereka tertanam kultur dalam arti yang ideologi religion itu tadi, dengan mudah kita ambil goldnya. Nah setelah goldnya kita ambil, mereka jadi pengikut kita, glory lah yang kita dapat. Dan sebetulnya antara dulu zaman Belanda sama hari ini yang kita sudah jenis peradabannya, karena peradaban yang sebelumnya yang tadi dibilang tahun 70 kenapa pakai celana pendek, kenapa enggak pakai kerudung dan lain sebagainya, itu ya itu tadi, itu hampir kayak orang Eropa atau orang Belanda yang mengatakan bahwa kita dulu enggak berpendidikan, kita dulu enggak beradab, makanya ketika saya jajah mereka tak tak pinter ke, akhirnya mereka menjadi beradab. Seperti itu juga, bahwa tahun 70 sampai tahun sekian tuh mereka masih Dianggap sebagai masih lebih orang rendah yang budayanya mungkar, dan orang yang peradabannya ya. dan sekarang bagus kan, semuanya sudah beradab, sudah tidak menunjukkan auratnya lagi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, disitulah konsep civilization itu dibawa oleh pembawa itu tadi, dan kita harusnya yang kalau kita mempelajari istilah postkolonialisme, kita akan melihat itu apakah di sana ada pemaksaan, apakah di sana ada pemaksaan lalu kemudian invasi atau kita diintervensi secara lebih lanjut, apakah banyak juga kekerasan tentang yang karena berkaitan dengan itu. Ya kita bisa lihat aja, kita lihat sendiri gitu. Mungkin Mungkin itu tidak perlu kita jelaskan bahwa description the circular process human development. Oke, dan deceive to change to use. Nah, kita bergeraknya ke arah sana. Nah, sedang berkebalikan dengan eh, yang ada misalnya di barat sana. Mereka punya wawasan-wawasan kearifan kita diambil, lalu yang kita diberikan dengan apa yang ada pada abad ke-8 itu diberikan ke sini. Seperti itu kira-kira pandangan kritisnya. Alright. Oh ya, ini tadi itu yang dituliskan kalau tidak salah transformation of worldview. Ini sebenarnya proses merubah worldview suatu wilayah, suatu kondisi, itu worldview-nya dirubah dengan cara seperti ini yang akhirnya terjadi hegemoni di sana. Oke, lanjut ini juga searah atau sejajar dengan pertumbuhan antropologi dan Ya, etnografi. sejajar dengan perkembangan antropologi dan etnografi sebagai studi akademis, ada keterangan bukan sebagai kegiatan mengoleksi ya. Jadi dulu Kalau dalam jumlah itu untuk ngoleksi memang karena itu unik-unik, eksotis gitu loh. Jadi layak ya untuk mereka bangga punya belum ya, foto-foto sebelum bersama diakui orang primitif. sebagai suatu hal yang akademis ya, mungkin dianggap karena tidak punya metodologi yang jelas ya, karena Sama tujuannya juga era-era untuk senang-senang. positivistik itu mungkin era-era positivistik bukan mungkin ya, pada era positivistik di mana semua ilmu itu suatu pengetahuan ilmu pengetahuan itu baru bisa diakui sebagai hal yang ilmiah jika punya metode-metode yang juga ilmiah ya, atau saintifik, yang dimana saat itu ilmu pengetahuan itu dikuasai oleh paradigma positivistik, mengukur, mengklasifikasi seperti itu. Jadi antropologi dan arkeologi etnografi itu hanya dianggap sebagai ilmu ya mengkoleksi aja, mengoleksi cerita-cerita mitos gitu kan, mengumpulkan kisah, mengumpulkan barang-barang ajar, barang-barang unik gitu dari berbagai budaya gitu ya. Menceritakan ritual gitu. Jadi tidak dianggap ilmiah. Nah, ini cara hidup masyarakat
Non Eropa apa cara hidup masyarakat non Eropa itu dibandingkan. dibandingkan. Makna ini kemudian ditemui dalam eh, dalam gagasan Johann Gottfried van Herder tentang filsafat sejarah umat manusia. Nah, ini saya apa? Kita beranjak pada kutipan William. Hmm. Hmm. Nah, disinilah apa pandangan etnosentris di buku ini. Apa kelihatan banget bahwa pandangan Eropa itu sangat-sangat merendahkan bangsa-bangsa lain. Merendahkan orang-orang non Eropa. Mm-mm. Eropa itu paling Bahkan maju, Amerika lalu aja kan kemudian dianggap mm, lebih lebih barbar gitu, lebih tidak mm, beradab dibandingkan Eropa. Eropa itu mereka mm, memandang diri mereka sendiri sebagai bangsa yang peradabannya paling tinggi gitu. paling tinggi. Ya, dan terus akhirnya ya itu mereka menemukan sampel-sampel bangsa Asia, Afrika, lalu kemudian Native Amerika itu loh kalau mau lihat contoh manusia zaman dulu yang belum berkembang seperti kita. Jadi mereka menyusun teori. Nah, akhirnya mereka kalau Darwin dengan menyusun fosil dan tulang-tulang dari apa menjadi apa. Nah, kalau pada saat itu sadisnya di ilmu-ilmu sosial dan ilmu humaniora pada saat itu, humaniora belum ada. Di ilmu-ilmu pada saat itu tentang yang mempelajari tentang manusia, dia menyusunnya itu dengan menggunakan modelnya Darwin itu tadi. Apa contoh masyarakat ini belum pakai baju, contoh masyarakat pakai ini baju minim, ini udah mulai rumit, ini udah mulai kompleks dan ini paling mirip dan yang paling lengkap adalah bangsa Eropa. Nah, mereka jadi nyusun teori evolusi budaya seperti itu, History of Mankind gitu loh. Ini buku yang ya memang tidak layak kita percaya, tapi kita harus tahu dan kita harus mempelajari ini. Karena kalau kita cuma baca aja kita langsung percaya, Pak. Ya akhirnya sampai seperti yang sampai hari ini bahwa bule kita anggap lebih tinggi, lalu kenapa ketika ada bule di sini harus gajinya lebih besar dari kita dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Asal usulnya dulu ini. Nah, oke, silakan, Dih. Tapi Ya, berkembang kok kita bacanya, maksudnya membaca terus refleksi, membaca refleksi. Memang sih rasanya enggak selesai-selesai, tapi ini istilahnya lah nek bahasa pengajian ki semaan. Diwaca diarteke, diwaca diarteke. Ora langsung diwaca sing penting katam ngono lho. Diwaca sing penting katam gampang, langsung belah pitik engko tanggal 17. Yuk lanjut. ya. Pria ini kutipan dari apa? Manusia itu diterjemahkannya di Oh, men-nya. manusia. Oke. Nah, Manusia dari seluruh penjuru dunia telah nah binasa kan itu aja berabad-abad. gender banget kan. Manusia man toh, orang woman toh. Bayangkan berarti woman bukan man. Karena man sama dengan human loh. Itu udah gender loh. Pada Iya. bukunya si itu tadi. Oke oke yuk lanjut. Pria dari seluruh dunia telah binasa selama berabad-abad. Anda tidak hidup hanya untuk memupuk bumi dengan abumu, sehingga pada akhirnya waktu anak cucu Anda harus dibuat bahagia oleh budaya Eropa. Jadi ini kalimat ini seperti Oh, menyindir, dekonstruksi. Dekonstruksi dari menyindir The ya, History of Mankind. Iya. Hmm. menyindir orang-orang Eropa yang terlalu mengagung-agungkan budaya Eropa yang unggul Hmm. Hmm. Ini dibandingkan. bukan anu lagi deh, bukan menyindir lagi. Inilah yang namanya critical statement. Hmm, 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 hmm. Contohnya Kritik critical ya, jadi statement. bahasanya bukan Iya, nyindir ya. bukan nyindir, bukan menghujat. Hmm, Tapi kan kalau kayak gini bayangin aja, dia pasti sama orang Eropa dituduh menghujat. Tapi untung iya, orang iya. Eropa udah Jadi punya orang kaidah Eropa ini ilmiah, nggak ya. tersinggungan, nggak baperan Ya gitu. kamu istilahnya tuh secara ringkas tuh eh, Hmm, orang manusia seluruh dunia itu di hmm, berbagai penjuru dunia itu sudah binasa berabad-abad. Artinya kan mereka tuh sudah hidup lama sekali, sudah sekian hmm, lama hmm, sudah hidup sekian abad gitu. hmm, Dan kamu itu nggak cuma nggak cuma hidup di dunia itu cuma buat apa mati istilahnya tuh mati hmm. mati dengan Mati memupuk sia-sia. bumi dengan abumu gitu. Terus akhirnya eh, setelah sekian lama hidup terus kita tuh dibahagiakan terus mereka dari
manusia-manusia penjuru bumi itu dibahagiakan dengan ini, diberikan budaya Eropa supaya bahagia gitu. Setelah sekian lama seolah-olah tuh Hmm. budaya Eropa itu yang kemudian membuat eh, orang-orang dari penjuru dunia itu bahagia gitu. Padahal kan mereka juga punya budayanya sendiri yang yang hidup dan berkembang, tumbuh hidup dan berkembang dari eh, kearifan atau kecerdasan Kearifan lokal yang kolektif natural mereka itu tadi sendiri ya. gitu. Seperti itu. Nah, kritiknya seperti itu. Itu Kritiknya kritik. seperti Nah, itu. itu Jadi kritik seolah postkolonial dengan juga. Commonwealth kemudian orang-orang jadi sejahtera, bahagia, otomatis bahagia kan, anggapannya betapa keangkuhan dari bangsa Eropa yang membuat yang punya inisiatif untuk bikin Commonwealth itu seolah-olah itu seperti itu gitu. Ya bangga juga ya jadi orang Indonesia yang kita atau mungkin apa ya istilahnya ya, mungkin perjalanan sejarah juga yang akhirnya kita juga tidak tidak menjadi bangsa Commonwealth walaupun banyak orang sekarang kan juga iri gitu kan, kok orang apa maksudnya negara-negara Commonwealth itu secara ekonomi pertumbuhannya lebih baik, Ya, sejahteraannya lebih baik, ya disiplinnya itu lebih bagus juga gitu. Tapi uh, eh, apa mereka tidak punya budaya yang berakar dari jati diri mereka sendiri gitu. Sebenarnya kan dan seperti biasanya itu. mereka kehilangan anu loh. Coba Dan tadi kehilangan apa namanya kehilangan jati diri, kehilangan orientasi asal usul dia itu kayak apa dan mana budaya asli. Kalau ya nggak kita percaya bisa lihat tadi Singapura, tadi cek Malaysia yang gitu. tadi tuh apa namanya kuliahku siang tadi tentang etno Asia Tenggara, etnografi Asia Tenggara yang bahas Brunei itu. Loh kok budayanya kayak gini? Itu kayaknya bukan budaya Asia Tenggara deh gitu loh. Mhm. Apa ancaman ini kan beberapa waktu lalu itu ada isu bahwa bahasa Melayu itu akan dijadikan bahasa resmi Asia Tenggara gitu. Itu tentu saja punya Mhm. banyak penolakan. Tapi sebenarnya ini juga apa semacam isu ini muncul dari kekhawatiran masyarakat atau warga apa bangsa Malaysia sendiri atau Negara warga Malaysia. negara Malaysia sendiri akan punahnya bahasa mereka gitu. Lah Karena iyalah orang penyesuaian. Kuala Lumpur aja udah pakai bacot gimana cuk, hi guys, Oh gitu. welcome to Barbaris. Lah enggak, sekarang coba lihat aja, bayangkan hampir semua rapper Mereka bahasa gaul juga di ini Kuala mereka Lumpur nggak pakai lu punya gue loh. Mereka perasaan ngerasa ancam gaul bahasa dia ketika pakai lu terancam. gue. Nah, itulah yang dicemaskan oleh oleh negara Malaysia akan kehilangan itunya. Ya Sedangkan walaupun sehari-hari kan sebetulnya mereka itu juga sebetulnya kan itu sebetulnya memang memang oke lah bahasa Melayu yang jadi bahasa Indonesia. Nah, tapi setelah diekspor itu kembali keren ketika dibalikkan ke impornya. Seperti itu, Di. Paham maksudnya? Kita ngasihkan minyak sawit ke luar negeri, tapi kita akan bangga ketika sawit yang kita ambil itu adalah apa minyak kelap, minyak atau kosmetiknya itu yang dari Korea padahal dari Korea bahan-bahannya dari sawit kita gitu loh. Paham maksudnya? iya Yang iya dicemaskan kan di Malaysia itu mereka memiliki kebudayaan yang menyebar digunakan iya dari iya bahasa iya. Indonesia. Nah, Apa udah jadi bahasa bahasa Indonesia, mereka khawatir bahasa Indonesia Amazon diambil gitu. mereka lagi. Apa bahasa mereka hilang gara-gara bahasa Indonesia itu bahasa gaul Dengan Indonesia. bahasa Indonesia dan juga kan mereka juga sehari-hari itu bicara tuh kan campur, tidak Hmm. Melayu murni gitu ya, udah campur dengan bahasa Inggris gitu. Nah, Juga apa anu ya malahan fenomena malah Jaksel aja justru mas. masih nah ini tentang fenomena Jaksel. Nah, Jaksel itu tetap beda sama 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 yang di Kuala Lumpur. Mungkin di Kuala Lumpur mereka UNI biji apa ketika mereka baca biji U22 nampak gitu kan. BG 2264 benar kan. Nah, itu kan apa namanya? Itu kan apa namanya? Jelas serapannya bukan dari Indonesia, tapi ketika di Indonesia ketika kita nah tapi Jaksel sekarang bahasa Inggris yang diserap atau bahasa gaulnya yang di Jaksel sekarang itu walaupun mengalami pergeseran makna seperti healing itu artinya ke Bali itu kan karena totem pro parte dan pars pro toto penyempitan makna ya. Tapi di sisi lain itu tidak seperti dulu. Yang gilanya itu dulu kan seperti misalnya kata oke dibaca ox,
ketika baca OL dibaca all itu kan sebetulnya suatu yang sangat 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 rusak walaupun sekarang ya oke hanya geser-geser tapi geser-gesernya kita masih paham gitu loh misalnya ketika Oh, bilang kita santai kita ganti santuy gitu kan kalau bahasa Inggris tetap santai itu bacanya tapi di Inggris kan terus di Indonesia kan kembali gitu loh santuy makanya tulisannya santuy kan lalu kemudian apa lagi ya tersaiduk terciduk tersaiduk gitu kan nah seperti hal-hal itu tapi itu masih masih unik masih masuk akal dan masih bisa diterima walaupun akhirnya ketika kita baca LOL sekarang bodohnya itu jadi lauk of laut menjadi tolol gitu loh gara-gara pernah ada orang salah terus dipakai terus gitu loh. Masih ingat tentang bahasa LOL apa nama LOL itu diterjemahkan menjadi tolol sementara itu artinya kan kalau kita nulis LOL di YM atau di fasilitas setting yang dulu itu nanti orang ketawa ngakak. Halo? ya. Kita lanjut ke Hmm. kesimpulan Nah, William dalam keynotes ya tentang arti hmm. utama budaya. Yang pertama adalah budaya sebagai kata benda independen, jadi kata benda yang bebas dan abstrak yang menggambarkan proses perkembangan intelektual, spiritual dan estetika. Ada yang dikembangkan di sini atau proses perkembangan itu adalah meliputi kecerdasan atau intelektual, kemudian spiritual dan estetika. Ini mungkin menjadi kita bisa kemudian turunkan menjadi produk-produk budaya kecerdasan 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 sastra, kecerdasan literal gitu kan. masyarakat atau kearifan lokal misalnya atau gagasan ilmu pengetahuan pemaknaan eh, yang dimiliki oleh masyarakat secara kolektif kemudian hal-hal yang berkaitan dengan spiritual dan estetika atau yang bernilai seni Jadi art, jadi keindahan. Bernilai keindahan. keindahan. Ya. Selanjutnya, makna yang kedua dari budaya adalah kata benda independen yang Mhm. digunakan secara umum atau khusus untuk menunjukkan cara Terus hidup. pindah halaman Apakah belum gini? Belum ya? hmm? Udah pindah Udah, halaman belum? udah beda halaman. Yang di Udah dalam kota halaman itu 34. Oke ya. Oh ya. ya. Mau baca Selanjutnya yang di yang dalam kota. Ah, di luar contoh kota. kasus, studi kasus. Oh di luar kota. Oke, halaman berikutnya. Ya, yang kota nanti-nanti aja. Langsung kepada kesimpulan William. Nah, itu di bawah. Di Mhm. bawah. Oke. Selanjutnya adalah cara saya ulang Mhm. kembali. Budaya sebagai kata benda independen yang digunakan secara umum atau khusus untuk menunjukkan cara hidup tertentu, apakah dari suatu orang, suatu periode, atau suatu kelompok. Nah, di sini Mhm. aspek geografinya muncul gitu ketika Oke. budaya itu di Mhm. apa di dipraktekkan Mhm. oleh orang yang Mhm. hidup pada suatu tempat Di suatu hidup zaman. pada Nggak di suatu zaman tempat, pada yang suatu zaman atau periode. Jadi aspek temporal, space temporalnya itu ada gitu. Jadi budaya itu ya budaya yang berlaku, yang space and dipraktekkan time-nya orang. gitu. Ya, Mhm. space time temporal spasialnya tuh ada. Mhm. Dipraktekkan orang-orang di suatu lokasi tertentu atau misalnya di suatu space atau ruang tertentu pada suatu oleh suatu kelompok pada suatu periode tertentu atau pada suatu waktu tertentu gitu. Pada era atau zaman atau wah, banyak Hmm. kan anu kan. Mungkin kalau misalnya era Eh, atau zaman terlalu luas kita bisa pendekkan pada suatu situasi tertentu. Kalau misalnya kajiannya adalah kajian-kajian budaya yang non geografis ya. Tapi kalau misalnya sebetulnya geografis ketika geografis post struktural boleh-boleh aja. oh gitu, Ketika boleh kita boleh. ngelihat apa sempit ya, ruang space sempit yang geografi geografi yang tidak dibatasi berbagai macam konsep ya.
misalnya satu ruang, ini misalnya satu ruang dalam periode tertentu atau pada waktu tertentu, bukan suatu era tertentu atau dasawarsa tertentu, tapi pada jam tertentu aja bisa kok. Mm-mm. Misalnya Bisa, bisa. emperan bagian toko Malioboro. Ketika pagi mereka apa namanya tokonya buka, terus di depannya ada pedagang souvenir. Nanti kemudian lepas maghrib toko tutup, souvenir tutup, yang di situ buka lapak lesehan. Mm-mm. Paham nggak? Di sana ada ruangnya sama, waktu yang berbeda, tapi ruang itu menjadi berbeda atau menjadi berbeda ya berbeda fungsi ataupun makna hanya Ya. karena waktu dan itu reguler gitu loh. Nah, Hmm. ini yang halaman 36 kah? Atau yang penekanannya masih penekanannya kesimpulannya William? Iya, masih William. Nah, oke dan di sini yang terakhir apa namanya ini eh, ya dipraktekkan karena akhirnya itu tadi kan sebetulnya sebuah bahasa, sebuah apa aja tadi ya, sebuah abstraksi. Nah, abstraksi itu menjadi sub-sub komponen yang bisa diaktualisasikan atau bisa disusun dalam sebuah sebuah karya atau dalam sebuah tatanan gitu. Jadi ini tadi intelektual mungkin bisa jadi tulisan-tulisan tertentu yang karya-karya tulis bernilai tinggi berarti tinggi karya-karya seni. Nah ini muncul kemudian eh, fungsinya di sini tampak jadi lebih luas. Culture is music karena budaya yang tadi abstrak macam-macam tadi bisa diaktualisasikan dalam sebuah musik yang akhirnya sebetulnya abstraksi itu adalah ya adalah sistem bahasa lah ya apa bukan saya bukan mengatakan bahasa atau apa tapi sistem bahasa ya bisa berarti ujaran bisa berarti bunyi-bunyian bisa artinya suara alat musik seperti di sini musik atau literatur di sini kayaknya diterjemahkan sebagai sastra yang diotak-atik bahasanya dengan komposisi yang seperti apa menjadi bahasa yang indah bahasa yang tinggi bahasa yang biasa aja bahasa receh. Nah itu teraktualisasi di situ. Lukisan dari mulai yang realis sampai dengan yang abstrak. Lalu kemudian pada arca, patung, seni teater, seni gerak, dan yang paling modern di sini dituangkan dalam film. Film di sana ada, akhirnya ada seni bagaimana menyajikan suatu makna itu dengan angle tertentu. Angle tertentu aja udah ada maknanya. Belum lagi Ya, itu sudah apa yang ada di ada proses, settingnya, udah ada maknanya lagi. Ada lagi nanti sudah ada, interaksi dan bahasa ngobrolnya udah jadi keindahan. ya, ada Setting-setting. Nah, ini ya, ada proses-proses pemilihan atau seleksi dari apa yang ingin ditampilkan dan ingin ditampilkan. disampaikan gitu dari si Hmm, kreatornya atau pembuatnya kepada penonton atau iya. penyimak. Belum lagi dia dibikin warna sepia, dibikin warna berwarna atau psychedelic, kontras. Itu nanti udah ada nuansa sendiri yang itu juga mengatakan sesuatu gitu loh. Nah, nanti kalau mungkin dalam geografi yang selanjutnya yang kemarin doing cultural geography yang pernah kita baca juga dan kita terapkan secara serampangan ya ada intertext, ada apa lagi yang satu lagi, aduh aku lupa istilahnya. eh ada kesamaan kata apa satu lagi apa namanya intertext terus kemudian ya ada tiga unsur waktu itu yang pernah kita baca dalam arti reading text yang memiliki pengertian khusus dalam geografi budaya yaitu bahwa teks itu bukan sekedar tulisan tapi teks itu adalah segala macam performance atau yang dibuat untuk menampakkan sesuatu dan itu bisa dibaca di sini diartikan dapat diinterpretasikan atau memiliki makna. Alright, sebetulnya definisinya udah cukup jelas dan sudah cukup banyak sebetulnya banyak kompleks dan banyak itu segalanya kemudian nanti apa namanya bisa apa namanya dijabarkan lagi lalu kemudian akhirnya mengerucut ringkas tapi juga walaupun ringkas kita tidak bisa juga mengatakan karena ceritanya begitu panjang culture is music itu juga tidak bisa culture is literature itu juga tidak bisa
culture is painting, culture is art dan lain sebagainya. Nggak bisa kita simpulkan seperti itu langsung. Karena apa? Ya. Sejarahnya panjang. Atau ketika kita nyebut culture dan music, di kepala kita harus ada sejarah panjang tadi, yang proses abstraksi, sistem bahasa yang untuk mengatakan segala hal. Bahkan sebelumnya tadi kita hampir lupa bahwa itu artinya tanaman, apa merawat tanaman dan lain sebagainya. Kan jauh sebetulnya. Maka dari itu ketika kita ngomong culture is music ya oke-oke aja. Tapi kita harus paham proses yang banyak ini tadi. Yang mungkin Dian pun udah lupa. Lupa atau masih ingat? Kalau Halo? teks Terus diam. Iya iya deh. Heeh. Njuk nervous ngono kuwi. Hmm. ora. Ora. Iya, Oke. Hmm. definisi tadi, ketiga definisi tadi sesuai dengan definisi sebelumnya dalam dalam The Long Revolution, tetapi dalam urutan yang berbeda. Kalau di Hmm. dalam The Long Revolution, urutan pertama makna dari budaya itu adalah penanaman nilai-nilai absolut Hmm. atau sekarang lebih cenderung berubah atau bergerak dari eh, Penanaman nilai budaya. absolut ya. Berarti artinya saya sulit aku break sulit. Berarti cultural adalah hegemoni itu juga oke ya. Hmm. Kalau penanaman loh ya. Iya, iya, iya. Kalau Ah, diartikan culture. Hmm. cultivation atau Hmm. penanaman, Hmm. jadi ada 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 relasi pemaksaan lah, kuasa di sana, relasi relasi kuasa kuasa, yang memunculkan relasi kuasa mana manusia mana terhadap budaya yang tulus. tanaman itu. Ah, ah. Kalau kemarin kan Kalau kita bahas bahwa budaya itu di dipertahankan, hmm, kemudian eh, di apa diteruskan ke disebarluaskan ke masyarakat melalui pranata dan pendidikan. Jadi ini hmm, eh, pendidikan bukan dalam pengertian sekolah, tapi dididik gitu, lewat proses pendidikan entah itu di keluarga, di lingkungan, itu eh, budaya atau pembiasaan-pembiasaan itu dibiasakan dari pranata dan melalui pranata dan pendidikan gitu. Seperti itu. Atau ada pranata lembaga dan atau institusinya kan. Nah, lembaga itu dan eh, dalam proses seleksinya itu mereka yang kemudian punya kuasa untuk memilih mana yang dipertahankan, mana yang dihapus, budaya mana yang dihapus, mana yang dipertahankan, mana yang harus berubah gitu. Itu mereka yang di sini kan ada apa sesuatu yang lembaga-lembaga itu ada yang punya ada otoritas punya dan otoritas. otoriternya juga kan. Nah, jadi bisa kita katakan lagi mengingatkan pada sesuatu yang interteks juga dengan Friedrich Nietzsche bahwa kebudayaan itu adalah aktualisasi kehendak berkuasa atau aktualisasi untuk melampiaskan kehendak barbar dengan cara yang lebih civilized. Hmm. Karena tujuannya sebetulnya tetap sama adalah kehendak berkuasa atau itu tadi hegemoni dan lain sebagainya. Alright, itu kalau mau kita pandang dari dekonstruksi memang semuanya akan negatif semua, semuanya akan salah semua. Tapi semua juga bisa dibenarkan, bisa di. Hmm. Oke, kemudian tadi ini oke kita catat tebal bahwa ini yang nouns ya. Tadi yang proses-proses tadi yang verb ya. Proses tadi itu yang enam justru. Proses itu kan Proses verb. yang noun. Yang verb tadi apa? Tanaman-tanaman tadi ya. Penanaman tadi ya. Penanaman, penanam penanaman nilai, pembiasaan. Hmm. Jadi sesuatu yang diwariskan. Oke, sesuatu yang oke oke. Hmm. Alright, alright. Di sini enggak oke, memang enggak bisa dipisahkan antara verb dan noun ini. Karena ada yang dilakukan, ada suatu konten yang ditanamkan. Oke, oke. Oke, lanjut mungkin di sini ada kesimpulan yang lebih menarik lagi. Oke,
transaksi atau istilahnya saling keterkaitan antara ini mungkin disimpulkan di sini. Silakan dibaca di. Ini kesimpulan yang mungkin sangat-sangat penting di sini. Yang dapat menyederhanakan pemikiran kita yang tadi mulai rumit bisa kita sederhanakan di sini. Yang mana? Koresponden dalam arti kaitan antara buku yang awal, buku dan definisi yang awal, lalu yang pertama adalah cultivation, absolute value, absolute loh ya. Lalu kemudian makna, lalu kemudian yang ketiga adalah cara hidup. Iya, cara hidup. Oke, konteksnya ini ya, kita ringkasnya. Di sana ada nilai, pertamanya nilai, absolute values, ada cultivation dan absolute values yang dikultification kan. Lalu kemudian yang kedua ada meaningnya sendiri. Tadi ada value, ada meaning, kemudian way of life. Now the second meaning. Oke, di sini to fix this meaning, then dwell is there overlap. Ya memang bertumpukan. Nah, kompleks. Iya. Tumpang tindih dan itu menyatu. Ya sebetulnya holistik tapi padat gitu loh di. Bayangin kayak tampak kayak kita menilai sebuah karakter orang itu tumpang tindih, ada baiknya, ada kacaunya, ada dableknya, ada gobloknya, ada pinternya, ada keras kepalanya, itu jadi satu itu loh di. Dan kita nggak bisa ngomong dia keras kepala, enggak, karena dia toh kadang-kadang bijak gitu loh. Tapi ya satu kesatuan, the way of life yang masing-masing ada kontennya. Nah di sini kan artinya the complex of senses ini jadinya ini menunjukkan ini menunjukkan bahwa ada banyak argumen juga tentang hubungan antara manusia pengembangan manusia secara umum, perkembangan manusia secara umum, dan juga secara khusus itu adalah cara hidup, way of life. Dan di antara keduanya ini bekerja dan juga ini juga juga mencerminkan lagi tadi ini oke, kita pelan-pelan ya. Ini adalah perasaan yang menunjukkan argumen-argumen yang sangat kompleks, yang sangat rumit. Dan juga hubungan antara pengembangan atau pengembangan manusia secara umum. Secara umum ini adalah pendidikan atau pengembangan manusia itu sebagai manusia. Secara khususnya itu terwujud dalam way of life atau aturan-aturan atau peranatanya. Dan itu semua yang ada tadi itu diaktualisasikan atau dipraktekkan dalam seni, dalam seni. Kalau ini dalam seni dan intelligence di sini kepandaian ya atau kecerdasan ya. Nah, atau mungkin lebih enak kearifan lah ya. Kalau kecerdasan kan terlalu cerdas nggak cerdas itu. Jadi kearifan. Terukur, kesannya sih terlalu terukur gitu kok sekarang kecerdasan diukur dengan IQ gitu ya. Padahal kan yang bikin salah kan juga orang yang yang belum tentu orang nyatanya ya blegadus ya di dalamnya kompleks argumen dan secara fundamental dioposisikan dengan overlapping position itu bisa diwolak-walik kan loh. Makanya kita ngelihat ini post struktural banget gitu loh. Paham maksudnya di? Neng kene ono penindasan, neng kene ono ya kudu di ngonoke, kudu diatur, kudu ada way of life-nya, harus ada patokan-patokannya. Terus ketika kue nanti menghilangkan karena kepatuhan dan cara hidup yang seperti itu manusia jadi dehumanisasi. Jadi nanti bertentangan pula dengan human development itu mau arahnya kemana? Development atau orang yang mau berkembang atau orang yang harus manut. Nah nanti kan akhirnya di situ ada pertentangan overlap position nih mau diar loh.
Bisa ndak ngelihat post strukturalnya di sini? Disruptif sekali. Disruptif belum tentu yang baru, tapi yang kemarin jadi hari ini, yang hari ini jadi kemarin. Terus itu berulang kekuatan tarik menarik dari apa namanya dari apapun yang tadi dominan menjadi tidak dominan, yang tadi menjadi determinasi bisa sebaliknya dan itu terus terus bergerak seperti itu. Oke, keeping in mind issue of a national culture. Nah, ini kacau lagi nih. Ini aneh lagi nih. Jadi ajaib gitu loh ketika budaya nasional, idea of cultural production is a site of contestation. Nah, makanya post struktural ini adalah suatu perlombaan yang tanpa henti gitu loh, Iya, iya, iya. bisa Ya ini bayangkan. apa? Budaya nasional itu adalah suatu kontestasi gitu, saling klaim ya, saling klaim Lah ini mana tadi yang kayak misalnya mana bahasa yang apa namanya menjadi milik bahasa Malaysia harus jadi bahasa internasional itu tarik menarik. Reok jadi di Malaysia itu kekuatan tarik menarik yang seperti itu sebetulnya. ya karena ada kepentingan gitu atau ada interest dari identitas tersebut gitu ya. Dan ini gagasan tentang apa, ya itu tadi, kontestasi dari produksi kebudayaan itu tadi. "Iki budayaku lho, iki sik gawe aku lho." Iya, iki sik gawe aku, mok mok nggo ora Mm-mm. apa-apa ning tetep akuin bahwa sik gawe aku ngono. Makanya muncul Mm-mm. hak paten, ICH, apa namanya, pencatatan tangible Kan cultural kita juga heritage. jadinya ini ya Nah, kadang-kadang kan apa sih eh apa ya kalau misalnya barang itu sesuatu itu tuh udah ada gitu. mhm, Sudah ada dan kan ini ya pernah dengar istilah ilmu itu tidak datang dari ruang hampa gitu. Karena kita mhm, sebenarnya merangkum atau mhm. Kita tidak pernah mengelaborasi menciptakan, kita makanya selalu hanya menemukan. Menemukan itu karena udah ada gitu loh. menemukan Hmm, terus kemudian mengelaborasi gitu ya seperti hmm, itu ya hmm. Perkembangannya kan mengelaborasi terus itu. pengetahuan itu untuk mengsintesis sesuatu hal yang baru kadang-kadang ya cuma Hmm, hmm. seperti itu gitu jadi Iya. Heeh. eh, Dan mungkin itu ternyata setelah malu berapa juga waktu, komunikasi ya. heeh, berapa waktu yang lama, wah aku entuk ide orisinal, aku nyusun berbagai macam tabel, berbagai macam peta konsep. Wah yakin bla 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 bla. Buset, aku pernah menemukan sebuah cara untuk membaca sejarah dengan lagu, syair lagu. Wah, kan kayaknya keren toh. Tapi aku mau coba ternyata ratusan tahun yang lalu, puluhan atau ratusan tahun yang lalu itu dinamai neo-historisism. Bayangkan, apa wingi aku ra guyu ngakak sakjane. Aku ndak tahu apa yang kulakukan. Itu sudah ada dan aku hanya menemukan yang baru tanpa tahu siapa pemiliknya, ngono loh. Iya, iya. Nah, ingat enggak ketika kita apa namanya aku bahkan sakjane nah mungkin menemukan kata kronika itu dianggap aku menemukan kata kronika karena rungono ning kamus katanya. Padahal agak lho kronika itu. Matematika, cybernetika, kronika ya oleh kudune. Ning rungono ning kamus memang. Nah iki nek ora tak patenke buru-buru kata kronika iki sakjane aku ki krungu saka wong nang yang namanya kronika seperti kata-kata ketika itu dari kreativitas bangsa Indonesia terus jadi nama Kreasindo kan misalnya atau Karya Indo gitu atau Indo Cafe, Indo Cappuccino. Tapi ternyata yang Indo-Indo itu adalah arti kata lain dari lim. Indofood, Indosat, Indosemar, Indomie, Indomaret, Indo. Nah kan, Antoni Sal selain Antoni Salim ya. Hah? Antoni Salim kan Lim yang punya Indomaret. ya itu kan induknya Pak Lim Swee Leong loh. Oh iya. Heeh, raklannya ku ndak. Dulu rekaman dikuasai Indosmar Sakti waktu itu. Terus ya makanan kan pada tahun 80-an yang dulunya ada perusahaan macam-macam jadi ada Indofood. Kan dulu ada Super Misarimi sebelum dicaplok oleh itu kan. Yo, nah ini akhirnya jadi menarik juga. Ya Indosiar ngene sapa? Coba wae mau susur silsilahe. Aku khawatir wong Solo barang ini sudah Indo wong Solo ngono lho pisan.
Red light Baik, ini seperti itu. udah di akhir Ya ya. udah, ya udah berakhir nanti apa namanya kita umumkan bahwa kita umumkan nanti lanjutannya kita akan baca TED atau konteks. Sebelum aku penasaran di itu lu buka ke Google Translate TED itu apa? Itu sebutan atau apa sih? Atau itu semacam adik perempuan dari ibu atau adik perempuan dari ayah itu kan tate gitu. Tante. Tanpa telur ya artinya. Nek, Eh, Intel. nggak ada Indomie bahasa telur Inggrisnya. dan kalau tate. Nggak ada. Nama apa ya? Coba nek Nggak bro, tahu. Atet San Neves, Santo Ives. Nama tempat ya? Atau coba neng wiki atau di browsing gitu aja. Tate. Kayaknya nama museum tuh. Iya, nama museum kayaknya. Oke, oke. Oke, ini mungkin dilihat bahwa budaya itu kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa budaya itu bergerak, tapi ketika budaya itu diluhung, mungkin ya ini budaya itu adalah segala sesuatu berharga, warisan masa lalu yang diletakkan museum dan beku di sana, tidak mengalami perubahan karena tidak direproduksi. Sementara ketika benda-benda atau apapun itu ide yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita itu akan terus dan di museum itu sebetulnya yang nanti kita baca besok kita baca lagi apakah sesuatu yang diawetkan dibekukan dan dibuat untuk tidak tumbuh ataukah seperti di bonsai dikerdilkan sehingga mudah disimpan. Bayangin aja kalau kita menyimpan di museum itu pohon beringin nah, apa ya aura ambruk museumnya gue. Dan ini nanti kita akan menjelaskan apa itu konteks. Nah, nanti kita juga akan melihat apakah konteks itu ada hubungannya dengan kata teks atau konteks itu sebuah kata yang terpisah. Aku cuma menebak-nebak dan mungkin aku sempat membaca ada yang bilang teks dan konteks, ada yang bilang apa namanya situs and corpus dan lain sebagainya. Itu istilah-istilah poststruktural, istilah posmo dan itu mungkin akan banyak kita temui sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang campur aduk pada bacaan-bacaan kita berikutnya. Saya pun juga mulai tertarik dan semoga Dian kawan saya yang satu-satunya mau membahas ini, mau mumet dan mau dipaksa, mau rela berkorban demi nusa dan bangsa, itu punya daya tahan yang cukup untuk eh, membahas ini sampai katam sebelum tanggal 17 Ramadan. Kalaupun setelah itu juga enggak apa-apa sih. Namanya juga kita sedang mengkaji ya tadi. Wah, aku nganti Sebenarnya lali ini ya ngetok. kalau mau bilang mengkaji itu kalau iya dia kan salah ya. Harusnya mengaji. Cuma kan nah ini sekali lagi Diprotes nih. no, diprotes no, nek misalnya kita Ya bilang diprotes mengkaji karena mengkaji mengaji itu karena sudah dianggap sebagai udah diklaim no, identitas, bukan udah dianggap diklaim. di Ya. diklaim itu orang lain tidak boleh make yang boleh cuma istilah kata-kata itu udah Padahal mengalami penyempitan kata makna apa apa totem pro parte penyempitan dan pars pro toto penyempitan gitu. Jadi makna jadinya. Honda itu ya ya anu ya ya sepeda motor itu Kalau ya itu kan Honda. diperluas ya, maknanya kan diperluas kan kalau Honda kan. Nah, kalau mengaji ini jadi dipersempit hanya untuk Oh, itu mengaji satu lagi kayak bahasa pars pro totonya. Kalau tadi kan totem pro parte. Ini yang pars pro totonya. Yang datang itu batang hidungnya, bukan orangnya. Belum kelihatan ya batang dan batang hidungnya. hidungnya doang. Nah, makanya kan ada berapa ekor. Lah, ada badannya kok berapa ekor. Ekornya ya banyak. Apa ekornya ya pasti ada badannya gitu. Nah, itu kayak bahasa. Dulu itu ada istilah apa ya? Yang satu lagi yang tonton pro parto dan pars pro toto itu ada istilah yang hampir kayak metafora, aforisme apa gitu. Ada nanti tapi karena kayak istilah aku kadang-kadang ya ternyata wis tua dadi lali ya gue bener nek kadang-kadang kudu pas stres nyebut ke kata-kata macam-macam. Ya. Baik, bisa ditutup ya mungkin ya, udah. Udah iya, ternyata udah hampir jam 2 ya dan kita udah hampir 2 jam ternyata walaupun bahas sesuatu yang unfaedah, membingungkan dan membawa penyakit dan bisa riskan kita akan menjadi lebih kacau lagi tapi
Ya ini namanya juga kita mencoba untuk belajar sesuatu yang yang saya rasa dua lompatan dibandingkan apa yang kita pelajari. Kalau misalnya ini dari konteks apa namanya ilmu geografi, kalau masih ingat, saya pun juga pernah membuat video ada 4 paradigma geografi dan post struktural ini adalah paradigma yang terakhir dari 4 apa namanya 4 paradigma. Yang pertama adalah spatial science, yang kedua adalah humanisme, ketiga realisme, realisme kritis, baru ini yang terakhir post struktural. Nah, silahkan mungkin tidak akan ada yang nonton ini karena apa namanya mungkin kurang-kurang relate dengan kajian-kajian yang ada. Tapi semoga kalaupun kurang relate hari ini, semoga sekitar 30 atau 40 tahun lagi jejak digital ini masih dibaca. Jadi kalian nanti generasi berikutnya yang sedang nonton video ini bisa bangga bahwa nenek moyang kalian 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu ternyata pernah membicarakan post struktural. Itu aja yang saya inginkan, walaupun mata hari ini masih kosong. Mungkin ini akan monetize ketika kita semua sudah tidak ada, dan ya kalau ada pewarisnya nanti kita akan mereka lah yang akan menerima, atau siapapun nanti yang ditemukan ulang setelah ini hilang, ini ada tapi tertutup, suatu saat ada yang menemukan, yang mendiscovernya. Oke, karena nampaknya Mbak Dian sudah ngantuk dan saya cukupkan sekian guys. Jadi untuk semuanya ya semoga nanti ketika Anda tiba-tiba melewat apa namanya video ini melewati wall Anda, jangan diblok lah, misalnya ditonton, terima kasih, dan semoga pada saat itu apa yang saya atau kami baca di sini atau kita baca bersama-sama ini ada gunanya. Kalaupun bukan untuk Anda hari ini, di masa yang akan datang mungkin Anda dapat memaknai hidup jauh lebih berarti dibandingkan hari ini. Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat malam. Bye dan see you next time. See you next page atau sampai jumpa di halaman selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah makan sahur beberapa jam kemudian. Oke, terima kasih. Bye.